Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang hanya dengan kerendahan hati. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari 2 Raja-Raja 12 ayat 2. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Sekalipun sudah diangkat menjadi seorang raja, namun Yoas merasa perlu seorang pembimbing rohani. Yoas mempunyai tujuan dalam hidupnya, yaitu ingin menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Bayangkan seorang raja, pemimpin yang paling berkuasa atas bangsa Israel, melakukan perbuatan yang benar. Bukankah pemimpin seperti ini yang diinginkan rakyat? Raja Yoas memilih Imam Yoyada sebagai pembimbing rohaninya. Ini berarti Yoyada bukan saja cakap dalam mengajar, tetapi dia juga mempunyai kualitas hidup yang teruji. Seorang yang hidupnya melakukan kebenaran, mempunyai integritas dan tanggung jawab. Demikian pula, jika kita seorang pelayan Tuhan, kita bukan saja ahli dalam bidang pelayanan, tetapi juga seorang yang melakukan firman Tuhan. Dari kehidupan Raja Yoas, kita dapat mengetahui bahwa untuk hidup benar, kita perlu pengajaran. Dan untuk dapat menerima pengajaran tentang hal-hal yang rohani, diperlukan suatu kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati akan sukar untuk belajar kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Sama seperti seorang atlet yang memerlukan pelatih untuk memberikan masukan dan arahan. Dan pelatih paling tahu di mana yang perlu diperbaiki dari seorang atlet. Sang atlet dengan kerendahan hati mau mendengarkan masukan dari pelatih, maka ia akan dapat menjadi atlet yang berprestasi. Dalam pertemuan ibadah atau cell group, kita mendengarkan khotbah atau pengajaran dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Tujuan dari khotbah atau pengajaran bukan saja untuk memperlengkapi diri kita, tetapi juga untuk mengoreksi, membongkar, serta memperbaiki kehidupan kita. Sekalipun Yoas adalah seorang raja, dapat bertindak apa saja diinginkannya. Namun Yoas dengan kerendahan hati, mau mendengarkan arahan dan pengajaran dari Imam Yoyada. Kenyamanan hidup membuat seseorang sukar untuk mau berubah. Nyaman dengan kehidupan yang salah, nyaman dengan kebiasaan buruk, nyaman dengan kehidupan duniawi, nyaman dengan kekayaan dan gaya hidup hedonisme. Tetapi Yoas dengan kerendahan hati membiarkan kenyamanan sebagai seorang raja digoncang saat mendengarkan pengajaran dari Imam Yoyada. Darah Yesus sudah membenarkan kita, dan kita wajib hidup di dalam kebenaran. Untuk itulah Bapa mengutus Roh Kudus kepada kita orang percaya. Roh Kudus mengajar dan membimbing kita supaya kita hidup dengan benar sepanjang umur kita. Hanya dengan kerendahan hati, maka kita dapat mendengarkan dan mentaati suara Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran dan sudah pasti membimbing kita dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, "Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa hidup kami kepadamu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebenaran.
Ajar kami Roh Kudus, sebab kami mau merendahkan hati kami untuk dapat mengikuti dan mendengarkan tuntunan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.